Ketemu lagi di Hot Room. Ketika saya masih muda, tahun 90-an, saya 7 kali Trans Sumatera. Dan ada kejadian di mana sudah berkilometer saya nyetir, ternyata sudah ngantuk tanpa sadar. Makanya nasihat saya kepada kalian semua, nyetir pun ada kopi luwak hitam premium di samping. Ya, sehingga itu untuk mencegah ngantuk. Ya. Kopi luwak hitam premium di samping bagus untuk kesehatan, juga mencegah Anda ngantuk. Kalau saya malam ini karena saya mau dansa, saya akan minum kopi luwak karena saya akan dansa sampai jam 3 pagi hari ini. Jadi sekali lagi, kopi luwak itu bagus untuk semangat kerja, kesiapan selalu tidak ngantuk. Inilah dia kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Langganan Hotman Paris. Ibu Erma, ya. Kita banyak ahli. Ibu ahli profesor malah. Ibu profesor cuaca atau profesor apa? Ya, cuaca dan iklim ekstrem. Emang waktu Sumatera Barat dan Aceh, di mana para profesor sehingga tidak tahu bakal terjadi badai yang begitu besar, tidak ada persiapan? Di mana kalian? Ya, sebenarnya kan strukturnya kan tidak dibangun seperti itu. Ya. Ada tim expert dan seterusnya, itu kan memang butuh ada penyatuan persepsi dulu dan ada forumnya ya Bang ya. Jadi kan nggak bisa orang ngomong individu-individu. BMKG kemana? Tidak tersistematis begitu ya. Itu yang harus kita bangun mulai dari sekarang. Mungkin kalau ada sesuatu yang kita anggap itu emergensi, itu ada forum bersama. Pertanyaan saya, sebelum badai yang menyebabkan banjir di Sumbar dan Aceh, apa tidak ada gejala yang secara ilmiah bakal menimbulkan akibat besar? Ada nggak waktu itu gejala-gejala oleh para ahli? Ya, sinyal-sinyalnya itu sudah terbaca. Tapi dilalaikan atau beberapa hari sebelumnya sudah terbaca, gitu kan? Karena kalau kita bicara tentang cuaca ekstrim itu kan harus memisahkan dulu. Ini kira-kira berdampak besar nggak? Berarti peta resiko, bukan peta, artinya bahwa prediksi resiko itu harus benar-benar dilakukan, gitu. Itu yang mungkin sekarang juga misalnya nih mau Nataru, berarti kan mesti gimana nih nanti kalau misalnya ada rute-rute yang tergenang banjir, hujan di situ, ini milihnya harus kemana? Nah, Ibu, ini yang mesti misalnya gini, ya. Ini kan bakal banyak orang ke pantai, ya. Di Bali, di mana-mana, safety. Ya, terus bisa nggak lihat di medsos ramalan cuaca atau Nah, menurut saya justru di tempat-tempat tadi mesti ada board. Tapi sekarang ini nggak ada. Saya nggak tahu apakah semua tempat wisata tadi yang misalnya dibilang sama Mas dari MTI, apakah ada semua tuh tadi yang destinasi favorit Bandung, Malang gitu ya? Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Padahal tidak semua orang bisa terhubung. Tidak semua orang, apalagi yang misalnya lansia, gaptek dan seterusnya itu bisa membaca. Ini PR dari siapa nih? GMKG atau DPR kita atau siapa? Artinya harus terintegrasi nih. Kemenhub harus menciptakan. Kemenhub. Iya. Perhubungan harusnya itu di dalamnya, di dalam platform yang dia bikin atau apapun itu ada sarana-sarana itu. Ya gimana nih Pak DPR? Halo Pak DPR, gimana nih? Kesiapan itu, ya. Gimana kesiapan kalau? Halo, siap. Kedengaran suara saya, Bang? Ya, gimana kesiapan ini sebagai warning ini dari Kementerian Perhubungan agar warga tahu bakal ada masalah gitu. Di mana, di medsos mana? Kita nggak pernah tahu pengumuman di mana. Betul, saya sepakat Bang. Jadi sebetulnya kalau dari BMKG itu kan dia sudah punya sosial media masing-masing. Dan setahu saya juga di setiap provinsi itu sudah ada sosial medianya masing-masing. Cuma memang yang harus kita akui adalah bagaimana caranya informasi ini bisa teramplifikasi lebih besar lagi. Supaya masyarakat bisa lebih tahu lagi. Jadi perlu upaya-upaya lebih. Misalnya dengan WA Blast atau SMS Blast. Bahkan kalau saya boleh menyarankan, digitalisasi ini harus masuk. Misal contoh, ketika kita membeli tiket di aplikasi tertentu yang populer, harusnya ada BMKG di situ. Ketika dia membeli tiket pesawat, tiket kereta, dia langsung tahu cuacanya kira-kira hari itu ketika dia membeli kira-kira seperti apa. Jadi mereka sudah bisa waspada terlebih dahulu dan mengantisipasi. Ini dan itu tidak ada sekarang ini.
Sejauh ini belum. Artinya apa? Memang masih berjalan sendiri-sendiri, Bang. Harapan kami ke depannya ada semacam satu aplikasi yang saling terintegrasi, mulai dari perhubungan, BMKG, dan juga pihak-pihak lain yang terkait, supaya ketika masyarakat mencari informasi tiket, mencari informasi penerbangan, sudah ada juga informasi cuaca di situ misalnya. Jadi mereka tidak lagi harus mencari dari tempat lain. Itu yang selalu kami dorong juga di DPR RI. Begitu, Bang. Sebagai contoh perbandingan, waktu saya dulu di Australia, masyarakat sana sangat suka menonton televisi tentang ramalan cuaca. Ya hampir sekian jam bisa nonton ramalan cuaca di TV. Sedangkan di kita yang ada, apa itu? Nggak ada. Gimana itu Pak? Kenapa nggak DPR mengatakan wajib semua televisi membuat ramalan cuaca sekali 3 jam? Bagaimana Pak? Siap, Bang. Saya sepakat. Dan ini semenjak terjadinya bencana di Sumatera ini kan sudah menjadi warning buat kita dan juga pelajaran buat kita agar kedepannya lebih bagaimana cara kita mengamplifikasi lagi pemberitaan terkait cuaca ini. Dan buat saya bukan hanya sekedar itu, Bang. Ketika kita sudah di bulan Natal atau bulan Desember hari ini kan sudah teramplifikasi atau akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Seharusnya jauh sebelum bulan Desember pemerintah itu sudah jauh mengantisipasi, misalnya di sungai-sungai yang berpotensi masalah, sedimentasi, segala macam itu sudah harus diantisipasi. Jadi jangan kita hanya di bulan Desember saja baru berbicara tentang hal-hal potensi bencana ini. Ini kan terlambat, jadi harusnya jauh sebelum itu sudah bagaimana kita mengupayakan agar hal-hal yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini bisa terantisipasi. Menurut saya seperti itu. Jangan hanya kita selalu berpikir jangka pendeknya, tapi juga jangka panjangnya. Terima kasih. Bapak dari PNPB ya, Pak Pangarso. Ya. Bagaimana kesiapan kita? Ada enggak peringatan dini? Saya itu sudah hampir tiap minggu saya ada di Pantai Bali, saya tidak pernah ada lihat peringatan. Gimana ini PNPB? Ya. Peringatan dini di mana Jadi carinya? gini, peringatan dini itu kan pastinya asalnya dari informasi BMKG. Ya. Jadi dikala ada informasi BMKG, peringatan dininya, maka kami melakukan penguatan kepada pemerintah daerah melalui BPBD untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat di daerah rawan. Ya. Nah, informasi ini kami gunakan dengan masyarakat, kita ajak untuk memahami platform yang ada baik dari BMKG ataupun informasi-informasi dari platform-platform yang ada di beberapa kementerian lembaga. Namun yang paling penting adalah informasi itu betul-betul sampai ke masyarakat, sehingga kami juga menyiapkan sebetulnya sudah ada early warning system yang sebetulnya sudah ada, namun karena luasan wilayah kita yang ini belum terjangkau semua. Pastinya ini juga harus kerjasama seluruh pihak, dan antisipasi yang kami lakukan adalah dengan BNPB sudah punya platform yang namanya Inaris. Inaris personal bisa di-download melalui handphone kita, sehingga tahu di mana tempat tujuan kita akan datang itu, sudah tahu risiko apa yang ada di sana. Jadi sudah ada warning awal, walaupun itu tidak menjadi warning yang tapi itu menjadi risiko tertinggi yang ada di wilayah itu. Contoh, risikonya ada gempa atau banjir tinggi, maka di sana juga ada rekomendasi apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum banjir terjadi, pada saat banjir dan pasca banjirnya. Ini sebetulnya sudah ada Bang di platform kita yang disebut Inaris personal, nanti bisa di-download oleh masyarakat melalui Namanya Pak? Kinaris. gadget kita. Hah? Inaris. Kinaris. Itu lihat apa di dalamnya? Itu lihat risiko tertinggi yang ada di wilayah tujuan. Jadi risikonya yang paling tinggi yang mungkin akan terjadi. Ya, oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.